Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini Tuhan yang atur. Sehingga ketika ada jalan-jalan yang sulit kita mengerti, jangan ngotot. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh maksa, saya nggak boleh ngotot. Karena terkadang ada masa-masa di mana Tuhan ambil alih hidup kita, menuntun dan mengarahkan kita untuk masuk dalam ketetapan Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, kita ini bejana di tangan pencuna. Tuhan itu yang meracik, yang merakit, yang membentuk saudara dan saya. Kita tanah liat. Kita cuma mau bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku? Jadilah bagi. Sekalipun aku belum mengerti, sekalipun aku belum memahami, Tuhan, kenapa hal ini menimpa hidup? Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tetapi aku mau belajar percaya bahwa yang tergenapi dalam hidupku adalah firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Katakan, amin. Haleluya. Wow, kita bersyukur, saudara. Makanya melalui pujian tadi kita diingatkan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tugas kita percaya. Tugas kita berserah. Orang yang mengerjakan dua hal ini percaya dan berserah. Dia akan lihat perkara-perkara yang dahsyat. Ketik di kolom komentar. Saya harus percaya dan berserah. Ayo teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook dan di Zoom. Ketik di kolom komentar, saya harus percaya dan berserah. Satu paket. Sehingga ketika kita percaya, kita tahu Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupku. Bagianku adalah surrender. Bagianku adalah berserah. Ya, ambillah kitab kita sama-sama. Pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita dalam Bilangan pasal yang ke-8. Bilangan pasal yang ke-8, kita ada di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Percaya dan berserah. Itu powerful ya. Jadi kalau kita belum mengerti, kalau belum tahu, jangan so tahu gitu. Kalau belum mengerti, jangan so ngerti. Yain aja apa yang menjadi bagian kita. Lakukan saja, percaya saja. Kita tahu kok Tuhan kita canggih, hebat, dahsyat, luar biasa dalam mengerjakan apa yang ada di depan kita. Karena sungguh rancangan Tuhan itu lebih dahsyat dari rancangan kita. Ya, rencana Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Bilangan pasal yang ke-8 ini, ayat pertama dan ayat yang ke-4. Perhatikan, saudara, tentang kandil, ya kan, tentang penerangan. Nah, lihat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnya lampu-lampu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan, kandil itu ditempa, baik kakinya maupun kembangnya sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Kandil adalah alat penerang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan ini berfungsi, ya namanya alat penerang, berfungsi untuk menerangi. Dan itu pun yang Tuhan Yesus sampaikan buat saudara dan saya. Engkaulah terang dunia, engkaulah garam dunia. Terang bicara tentang fungsinya. Dan ini yang Tuhan mau. Setiap kita anak-anak Tuhan harus membawa terang. Setiap kita anak-anak Tuhan harus berfungsi memberi terang, menyinari kegelapan. Ada berdampak di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara saya. Engkau sebagai ibu rumah tangga, ayo terangi suamimu dengan perbuatanmu. Bukan dengan ucapanmu saja, tapi perbuatanmu. Engkau sebagai suami, terangi istrimu, terangi keluargamu dengan apa yang kau bisa kerjakan. Menerangi, bicara tentang fungsi, bicara tentang kegunaan. Makanya Tuhan ingatkan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun. Apabila engkau memasang lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi sebenarnya.
Lampu-lampu itu dipasang untuk menerangi, karena itulah tujuan cahaya, berfungsi menerangi. Kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 5 ayat 14. Matius pasal 5 ayat 14, Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa tidak mungkin tersembunyi? Karena letaknya di atas. Kenapa tidak mungkin tersembunyi? Karena bersinar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus menunjukkan terang saya. Sama-sama bilang sama saya harus menunjukkan terang saya. Siapapun saudara, dimanapun kau bekerja, dimanapun kau berkarya, siapapun dirimu, engkau adalah anak-anak terang. Tunjukkan terang itu. Jangan sampai justru terang kita bukannya semakin menerangi, tetapi semakin redup. Lantaran terkontaminasi dengan kegelapan dunia ini. Sehingga akhirnya kita lupa status kita yang seharusnya kita menjadi terang, berdampak buat sekeliling kita. Sekarang malah kita mulai redup. Kita lihat lagi dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 bilang begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Saudara dan saya dulu tinggal dalam kegelapan. Kita bertemu dengan Yesus, kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus adalah terang dunia. Kita mengalami terang Kristus ketika kita datang kepadanya. Sehingga ketika yang gelap ini menghampiri yang terang, maka pribadi terang ini akan menyirnari kegelapan. Dan kita dulu adalah kegelapan. Saudara dan saya, biar bagaimanapun kita mesti sadari hal ini. Kita dulu berasal dari pribadi yang tidak mengenal Kristus. Kita tinggal dalam kegelapan. Kamu dahulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah hidup saudara dan saya. Pribadi yang memancarkan terang itu stay. Tinggal dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ketika terang itu ada dalam hidup kita, kita membawa pribadi Kristus yang adalah terang. Maka saudara dan saya menjadi terang. Dan selama seseorang ada dan memiliki Yesus, maka dia tidak bisa tinggal dalam kegelapan. Karena terang itulah yang tetap bersinar dalam hidup saudara dan saya. Dampaknya apa? Saudara bisa membawa terang bagi orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Jangan justru sebaliknya. Kita yang makin dimakan terangnya oleh kegelapan sehingga redup dan akhirnya padam. Makanya dalam Lukas, firman Tuhan bilang begini, Lukas pasal 11 ayat 35 bilang begini. Lukas 11 ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dari yang sebelumnya kita belum mengenal terang, sekarang kita mengambil keputusan untuk menerima terang itu yang adalah Kristus, cahaya itu datang kepada kita, kita terima sehingga hidup kita diterangi. Dan terang itu tinggal di dalam kita, maka kemanapun kita melangkah, terang itu bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena Kristus ada dalam kita. Tetapi Yesus juga ingatkan, jangan sampai terang yang ada padamu itu berubah menjadi kegelapan. Jangan sampai terang itu menjadi kegelapan. Perhatikanlah. Saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan pagi hari ini, dimanapun saudara berada, bergabung melalui live doa pagi ini. Yuk sama-sama kita perhatikan terang kita yuk. Bicara tentang perhatikan itu bicara tentang fokus kepada hal itu. Perhatikan. Bukan cuma sekedar melihat, tetapi fokus. Perhatikan, lihat. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu itu jangan menjadi kegelapan. Kamu, saudara dan saya sudah menjadi terang. Jangan sampai itu menjadi kegelapan. Jangan sampai itu kembali lagi. Nah, saya pelajari begini. Tetaplah jadi terang dengan cara apa? Yang pertama, hatimu dijaga. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah, dari hatilah terpancar. Kenapa terpancar? Karena bersinarnya itu. Biasnya itu terlihat. Terpancar kehidupan. Karena itu jaga hati kita.
Jangan sampai kita terima Yesus, hidup kita dalam terang, tapi hati kita masih gelap. Seluruh hidup kita terang, tapi hati kita masih gelap. Kenapa gelap? Karena diliputi dengan kepahitan, diliputi dengan kebencian, diliputi dengan sakit hati, luka, kecewa. Sehingga kita bilang, benar saya anak Tuhan Yesus, saya tinggal di dalam terang. Tetapi khusus untuk hati saya gelap. Kenapa? Karena hati saya masih dilingkupi dengan luka. Alkitab bilang, perhatikanlah terang yang ada padamu, supaya jangan berubah menjadi kegelapan. Di mana kegelapan mulai menghampiri hidup kita? Hati. Semua pusat hidup itu ada di hati. Perhatikanlah hatimu. Makanya belajar untuk menyimpan apa yang baik saja dalam hati kita. Engkau dihianati, Bu, Pak, engkau dihianati orang-orang muda, engkau dikecewakan, engkau dilukai, engkau dirugikan. Itu bisa menghampiri hidup saudara dan saya. Sangat-sangat mungkin. Tetapi keputusan itu kita yang taruh dalam hati kita. Maukah kita menaruh kepahitan, kebencian, dikecewakan, dilukai, disakiti, dihianati, kita taruh dalam hati kita, atau kita biarkan itu di luar hidup kita. Itu keputusan saudara dan saya. Itu keputusan kita. Kita yang taruh itu dalam hati, bukan orang lain. Perlakuan itu dibuat oleh orang lain. Tetapi yang mengambil perlakuan itu kita simpan dalam hati itu adalah kita. Bukan orang lain. Daud pernah dikecewakan. Yusuf pernah dihianati. Yesus pernah ditolak. Setiap hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan pernah mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Tapi itu semua terjadi di luar, bukan di dalam. Dan mereka tidak mengizinkan apa yang kotor dari luar masuk dalam hidup mereka yang bersih. Demikian pula hidup saudara dan saya. Bagaimana cara supaya terang itu tetap terang dan tidak berubah menjadi kegelapan? Yang pertama, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Apapun yang mulai pertama kali menggelapkan hidup kita adalah hati. Engkau boleh hebat melayani. Engkau boleh hebat menolong orang. Engkau boleh pintar dalam berteologi. Tapi kalau hatimu gelap, maka dari situlah mulai kegelapan melingkupi hidup. Mulai jaga. Ketik sama-sama di kolom komentar. Saya harus jaga hati saya. Ayo. Ketik di kolom komentar. Saya harus jaga hati saya. Ya, mulai dari hati. Makanya Alkitab jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Yang kedua, tetaplah jadi terang dengan cara yang pertama jaga hati. Yang kedua, tetaplah jadi terang dengan cara melakukan apa yang baik buat semua orang. Saudara, kita nih anak-anak Tuhan Yesus itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa Tuhan memperlengkapi kita untuk perbuatan baik? Supaya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan itu dipermuliakan. Jadi kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Dulu ketika kita belum menerima Kristus, boro-boro perbuatan baik terlintas saja dalam pikiran kita, mungkin enggak. Tapi sekarang ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita rindu hidup kita jadi berkat buat orang lain. Kita rindu hidup kita tolong orang lain. Apa yang bisa kita buat, kita buat. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, coba lihat Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16 bilang begini. Lah, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan baik saudara dan saya itu merupakan sesuatu yang harus dilihat orang lain. Tapi tujuannya satu, bukan untuk dirimu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan selanjutnya, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi setiap perbuatan baik saudara dan saya, itu adalah terang yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita sadar, kalau saya adalah terang, maka saya harus berguna, saya harus berfungsi, dan saya harus menunjukkan terang saya melalui perbuatan baik. Sehingga orang-orang yang melihat perbuatan baik saya akan memuji Bapa saya di surga. Amin. Nah, jadi yang kedua, bagaimana terang kita tetap menyala? Yang pertama, jaga hati, karena fokusnya itu di hati. Hatimu beres, hatimu benar, hatimu lurus,
maka terang tetap memancar dari hidup. Tapi sebaliknya, kalau kau tidak bisa menjaga hati, pelan tapi pasti kegelapan di hati itu akan menggerogoti hidup. Dan pelan tapi pasti kegelapan itu akan menguasai hidup. Semua dimulai dari hati. Dan yang kedua, kapan terang itu tetap menyala? Ketika kita melakukan apa yang baik buat semua orang. Oh, saya hanya menolong orang kalau orang itu tolong saya. Nggak bisa. Alkitab jelas katakan, Yesus jelas sampaikan, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa buat seperti itu. Tetapi kita berbeda. Anak-anak terang bukan hanya melakukan apa yang baik buat orang-orang yang berbuat baik dengan kita. Kita diajarkan juga berbuat baik kepada musuh kita. Kita diajarkan juga berdoa buat orang yang mengkhianati kita. Kita berdoa, diajarkan Yesus juga untuk mengampuni orang-orang yang mengkhianati kita, mengecewakan kita. Dengan kata lain, Yesus ajarkan, hendaklah kau menjadi sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Yang menerbitkan matahari, yang menurunkan hujan, bukan hanya untuk orang-orang yang baik, tapi juga buat orang-orang yang jahat. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Ayo, lakukan. Jangkau jiwa-jiwa di hari-hari terakhir ini dengan perbuatan baik. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Kalau engkau bisa tolong orang, tolong orang. Tapi mungkin kau berkata, tapi saya masih punya masalah juga, pendeta. Saya masih punya pergumulan. Ya, selalu saya bilang, bukan berarti engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, lalu engkau tidak bisa tolong orang. Engkau tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau engkau tunggu masalahmu, pergumulanmu selesai, baru engkau mau tolong orang, baru engkau menjadi berkat, nggak akan pernah bisa, Mus. Karena dalam hidup ini, selama kita ada di bawah kolong matahari, langit, kita masih selalu punya masalah. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan. Tapi jangan sampai pergumulanmu, masalahmu, menghalangimu untuk tetap terus menjadi terang. Menghalangimu untuk tetap terus berbuat baik. Menghalangimu untuk tetap terus menjadi berkat buat orang lain. Ya, jadi yang kedua, tetaplah jadi terang dengan cara apa? Yang pertama, lakukan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, lakukan apa yang baik buat semua orang. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetaplah jadi terang dengan cara memiliki hidup yang berguna buat orang. Saudara, selama kita hidup, kita nggak tahu, ini kita udah 2024. Hampir-hampir memasuki bulan ketiga loh, saudara. Bayangkan, kemarin kayaknya baru tahun baru gitu kan. Sekarang udah mau masuk bulan ketiga. Sebentar lagi Paskah, sebentar lagi habis langsung masuk ke Natal gitu kan. Waduh, kayaknya cepet banget waktu. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo jadi hidup berguna buat kita. Apa yang kita bisa buat, apa yang bisa kita lakukan, ayo lakukan. Lakukan itu. Engkau bisa buat sesuatu, buat sesuatu. Engkau bisa menopang pekerjaan Tuhan, topang pekerjaan Tuhan. Engkau bisa tolong orang, tolong orang. Tapi lakukan itu dengan sukacita dan sukarela. Bukan hitung-hitungan, bukan tanpa terpaksa. Ya, jangan lakukan segala sesuatu tapi terpaksaan karena gue terpaksa nih bantunya. Lakukan itu dengan sukacita. Karena ketika engkau melakukan sesuatu dengan sukacita, maka engkau tahu hidup saya itu bisa berguna loh buat orang lain. Hidup saya bisa Alkitab bilang saling bertolong-tolongan engkau menanggung bebanmu. Sehingga dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Jadi orang yang menanggung beban orang lain itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Memenuhi hukum Kristus. Kita nggak tahu sampai berapa lama kita ada di muka bumi. Tetapi kita rindu selama kita hidup. Bukan hanya fokus kepada masalah, dan masalah. Tapi fokus kita bagaimana supaya hidup saya bisa jadi berkat. Bagaimana supaya hidup saya bisa berguna buat orang. Lakukan. Karena selama kita hidup, Tuhan mau kita berguna. Itulah buah, saudara. Buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Hasilkan buah. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. 3 hal ini. Saya ajak setiap kita. Dunia nggak semakin baik, saudara. Alkitab bilang, dunia sudah jatuh di tangan si jahat. Tapi kita tinggal di dalam dunia ini. Karena itu jangan sampai terangmu padam. Jangan sampai terangmu berubah menjadi kegelapan. Ingat perkataan ini. Dalam Lukas tadi ya. Dalam Lukas pasal 11 ayat 35. Perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Perhatikan. Perhatikan dan perhatikan. Jadi buat perhatian khusus terhadap terang kita. Jangan sampai terang kita udah berubah tanpa kita sadari. Ternyata terang kita berubah menjadi kegelapan. Ternyata terang kita tidak lagi terang.
Karena itu jaga hatimu. Tetap lakukan apa yang baik buat semua orang. Dan tetaplah hidup berguna bagi banyak orang. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap berkat firman-Mu. Kami bersyukur. Karena ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa kami adalah terang. Anak-anak terang yang memiliki terang abadi, yaitu Kristus, Yesus dalam hidup kami. Ketika kami mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terang itu, cahaya itu, nur itu ada dalam hidup kami. Sehingga ketika hidup kami ada cahaya, kami bisa memancarkan cahaya Tuhan, Yesus, dalam hidup kami kepada orang-orang yang mungkin masih tinggal dalam kegelapan. Hari ini kami diingatkan untuk selalu menjaga hati kami. Karena hati adalah pusat di mana kami menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus hamba berdoa buat umat secara khusus yang mungkin hari-hari ini mereka sedang bermasalah di dalam hati mereka. Saudara, siapapun engkau, pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara memiliki hati yang sedang tidak nyaman. Engkau sedang memiliki luka, engkau sedang memiliki kecewa, engkau sedang dihianati hari-hari ini. Dan itu mempengaruhi hatimu. Hari ini saya mau berdoa secara khusus. Alkitab katakan, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu tidak berubah menjadi kegelapan. Kegelapan itu mulai menghampiri hidup kita, ada di dalam hati. Letakkan tangan kananmu di dada. Engkau yang secara khusus bermasalah di hatimu saat-saat ini. Bermasalah di hatimu terhadap suamimu, terhadap istrimu, anak-anakmu, mertuamu, menantu, atau ada orang-orang lain. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak terang. Kami tidak mau terang kami ini berubah menjadi kegelapan. Mulai hari ini kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tidak mau membiarkan ada sedikit titik pun kegelapan menghampiri hati kami. Karena itu hari ini kami memutuskan secara khusus anak-anak Tuhan Yesus dimanapun mereka berada yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka mau datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menghampiri hati mereka. Tuhan dampak dari terang-Mu menerangi hati mereka sehingga mereka tahu dan dapat membedakan mana terang mana gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap sikap hati yang ada di hati mereka saat ini, Tuhan. Namun hari ini mereka mau mengambil keputusan untuk membersihkan hati mereka dan membiarkan cahaya Kristus tetap tinggal di hati mereka. Dengan tidak menyimpan apa yang kotor di hati mereka. Dengan tidak menyimpan apa yang gelap di hati mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah setiap hati pagi hari. Penuhi dengan damai-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Sehingga tidak lagi ada orang-orang, anak-anak Tuhan, yang memiliki kebencian, kepahitan, kecewaan, luka di hati mereka. Dalam nama Yesus, turunkan tangan kita. Bapak, hamba juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong setiap kami, agar tetap terang kami ini bersinar. Kami mau menjadi berkat buat orang lain. Kami mau melakukan apa yang baik buat semua orang. Kami mau hidup berguna buat orang lain. Jika itu yang menjadi doa, engkau rindu hidupmu berguna buat orang lain. Engkau rindu hidupmu menjadi terang buat orang lain. Engkau rindu hidupmu melakukan apa yang baik buat semua orang. Mulai hari ini engkau yang memutuskan. Tapi jika engkau mau melakukan hal itu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus. Ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mereka rindu. Mulai hari ini mereka mengambil sebuah keputusan untuk melakukan apa yang baik buat semua orang, untuk menjadi hidup yang berguna buat orang lain, berfungsi buat orang lain, berdampak buat orang lain. Dan hari ini mereka mau mengambil keputusan itu dan meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapak, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tetapkan, teguhkan hati mereka sehingga mulai hari ini ketika mereka mengambil keputusan, maka mereka melihat di dalam nama Yesus ada kuasa yang menyertai mereka, memampukan mereka untuk melakukan apa yang baik buat semua orang dan hidup berguna, berdampak buat orang-orang di sekeliling mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan setiap kita. Bapak, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sebab benih firman boleh kami dengar hari ini. Biar Tuhan tolong kami terus perlengkapi kami. Tuhan ingatkan kami selalu. Agar kami memperhatikan terang dalam hidup kami. Hamba berdoa secara khusus buat setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada. Mereka menaikkan pokok-pokok doa ini. Mereka yang menuliskan setiap pokok doa di kolom-kolom komentar. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa dan mengirimkannya kepada kami. Mereka yang menitipkan doa-doa mereka. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami.
membawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada pagi hari ini, di rumah kami masing-masing. Kami satukan hati kami, berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang mendengar seruan hati umat-Mu. Sehingga kami berdoa di hadapan Tuhan, kami meminta kepadamu. Dan kami percaya, kami terima dalam nama Yesus. Apa yang kami doakan pagi hari ini terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu ada atas setiap mereka. Rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan, diberkati. Hati suami-suami, hati istri-istri diputar balikan. Kembali pulih, kembali dijamah di lawat Tuhan. Pekerjaan, usaha, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Naik menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup mereka. Hamba ucapkan berkat Engkaulah Allah yang menyediakan, mencukupkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada yang sakit hari-hari ini, hamba berdoa dari tempat ini demi nama Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan sempurna. Karena kami percaya tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Kami percaya tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit kami sudah dipakukan, ditanggung di atas kayu salib. Kami terima dengan iman, kami sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga kami. Oh, kami lihat terobosan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau ada anak Tuhan yang berdoa, suami istri berdoa untuk mendapatkan keturunan. Dalam nama Yesus dari tempat ini yang berdoa. Dibukakan kandungan istri-istri. Dalam nama Yesus terjadi. Mereka mengalami kuasa, mengalami mujizat Allah. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Orang-orang muda Tuhan jaga hati dan hidup mereka. Untuk tetap terus berjalan dalam kekudusan. Untuk tetap terus melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka menjadi berkat buat banyak orang-orang muda lainnya. Jagai hati dan hidup orang-orang muda di akhir zaman ini Allah. Terlebih khusus mereka yang mengasihi, mencintai Tuhan. Tuhan pagari dalam pagar perlindungan Tuhan. Bapak secara khusus kami berdoa. Kalau ada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Yang mengikuti live dalam doa pagi online ini. Namun mereka memiliki hati yang rindu untuk didoakan lebih khusus. Hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah hati mereka. Hamba berdoa biarlah ada tempat di hati mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus beracara dalam hidup mereka. Pagi hari satu persatu dijamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami terus ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami. Diberkatilah lingkungan kami. Diberkatilah bangsa kami. Di dalam nama Yesus ada hal-hal baik. Ada kemajuan-kemajuan yang dahsyat. Kemajuan ekonomi terjadi atas kota dan bangsa kami. Bahkan ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Pembangunan kota, pembangunan bangsa terjadi. Negara diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kalau ada niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas kota, atas bangsa kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan bersatu hati. Ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Biar tetap terus menjadi tiang doa bagi kota dan bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Keadaan bangsa kami Indonesia, kami berterima kasih Tuhan memberkati bangsa kami. Aman, damai, diberkati Tuhan. Ekonomi bertumbuh, ada hal-hal dahsyat terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami ucapkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa dan otoritas yang Allah berikan. Kami bersatu hati berdoa. Sepanjang hari ini kami mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Sebab apa yang berasal daripada Tuhan itu adalah jauh lebih baik dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Dan kami lakukan sepanjang hari ini. Menjalani hidup kami untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Karena kami percaya ada berkat anugerah Tuhan. Dengan keberhasilan dan keberuntungan. Menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan hari ini kita diingatkan, Engkau adalah terang. Perhatikanlah terang yang ada padamu. Jangan sampai berubah menjadi kegelapan. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya yang menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.